Gue bakal makin kaya kalau gue dandan atau main. Karena gue nggak suka main, jadi mending pilih dandan aja kan. Hobi gue nih, bos. Loh, kamu ngapain, nak? Ya ampun, masa mama nggak lihat nih aku lagi dandan? Kok tumben? Jangan-jangan kamu punya pacar ya? Ini lebih baik dari itu, mah. Karena aku bakal makin kaya kalau aku dandan. Wah, udah nambah. Anak mama yang baik hati dan cantik, bagi dong gaji pertamanya buat mama belanja. Hah, iya deh, karena sekarang aku gampang cari uangnya, jadi aku bakal kasih aja ke mama. Asik! Selamat ulang tahun, Feli. Tapi sayangnya kita belum sempat beli kado buat lo. Lo ada request sesuatu nggak? Ya jelas make up dong. Hah, setahu kita lo kan tomboy. Sejak kapan lo suka make up? Sejak tadi, karena dengan dandan pakai make up gue jadi bisa makin kaya loh. Wih, keren banget. Akhirnya teman kita ini nggak miskin lagi. Kalau gitu bisa dong lo ikut kita ke pesta malam ini. Pesta apaan? Pesta khusus orang kaya. Yang boleh masuk tuh cuman orang kaya doang. Wah, iya gue mau banget. Ini pengalaman baru bagi gue. Nah, akhirnya usaha gue gak sia-sia. Dalam sehari gue bisa dapat 20 juta. Bayangin aja kalau dalam seminggu bisa dapat berapa. Wow, kalau kayak gini gue udah pasti bisa masuk ke dalam pesta itu kan. Jangan pergi. Loh, emang apa urusan lo sampai ngelarang gue kayak gini? Karena pesta itu bakal jadi malapetaka bagi lo. Walah, lo tenang aja. Karena sekarang kan gue udah kaya raya dan bukan orang miskin lagi. Jadi gak perlu ada yang ditakutin. Bye. Well, permisi Bu. Feli, kenapa dandananmu tebal banget? Iya Bu, dengan dandan kayak gini saya bisa dapetin uang dengan mudah. Tapi saya udah gak tahu gimana cara dapetin uangnya lagi. Karena menurut saya dandan saya udah mentok tebelnya Bu. Ya iya dong, kalau dandan masa di muka doang? Ya dari ujung rambut sampai ujung kaki lah. Kalau gitu, ibu harus bantu saya. Pasti dia punya tujuan tertentu. Ya sudah, kalau gitu ibu perkenalkan sama orang kaya ke kamu nih. BTW, uangnya mau kamu pakai buat apa? Ya buat pamer aja sih, karena malam ini saya diundang ke pesta orang kaya. Hah, jangan pergi, karena kamu orang kaya baru, jadi kamu nggak tahu gimana berbaur sama mereka. Tapi saya bukan orang kampung Bu, udah tenang aja. Wah, ternyata acara orang kaya semewah ini ya. Akhirnya lo datang juga, Vel. Iya, kita udah nungguin kamu dari tadi. Tamunya udah mau keluar. Tamu? Iya, pada malam hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu khusus. Dan dia adalah orang yang paling kaya di kota ini. Wah, kalau gitu gue jadi makin gak sabar. Mari kita sambut bintang tamu pada malam hari ini. Ini beneran tamunya? Hai semuanya. Mwah. Wah, keren banget sih dia. Gue jadi terpesona deh. Orang itu adalah inspirasi gue. Oke, selamat datang di pesta orang kaya semuanya. Silakan menikmati hidangan yang ada. Mah, Gue ngerasa mama kelihatan aneh dan beda deh. Ma tunggu. Kenapa selama ini mama gak cerita kalau mama adalah orang terkaya di kota ini? Maaf, kamu siapa ya? Ya ampun, masa gak kenal sih, Mah? Aku adalah anak mama yang satu-satunya. Sorry ya, saya gak punya anak dan saya masih single. Apa? Aku gak diakuin sama mama nih? Hah, siapa sih yang undang kamu ke pesta orang kaya ini? Mending kamu pergi deh sekarang juga sebelum saya panggil satpam. Baru pertama kali mama ngusir gue. Biasanya mama selalu baik hati. Mah, aku pamit pergi ke sekolah dulu ya. Mama kenapa? Kelihatannya mama agak beda deh. Pasti aku ada ngelakuin kesalahan ya, Ma. Aneh, kenapa mama tiba-tiba jadi diem kayak gini? Gak biasanya. Mama pasti nyembunyiin sesuatu. Gue yakin 100%. Del, kira-kira memungkinkan gak ya kalau tamu yang kemarin diundang lagi? Kayaknya sih gak bisa ya, soalnya dia orangnya susah banget dicarinya. Tenang aja, gue bisa bayar kalian kok berapapun, karena gue bisa dapetin uang hanya dengan dandan. Kayaknya gak perlu deh, dia barusan kontak gue, katanya dia mau datang ke sekolah kita siang hari ini juga. Oh ya? Kalau gitu bagus dong. Ya, karena di sekolah kita banyak orang kaya baru, jadi dia mau nyambut, kayak lo itu. Oke, kalau gitu gue makin semangat buat cari uangnya. Vel, lo harus pulang sekarang juga. Pulang? Enggak lah, karena gue mau ketemu sama orang terkaya itu. Jangan, lo harus percaya sama gue, karena orang yang terkaya itu adalah orang yang paling seram di kota ini, Vel. Dih, annoying banget sih lo. Mending mulai sekarang lo gak usah jadi teman gue lagi. Pasti lo temenan sama gue cuman karena duit gue kan. Gue gampang banget buat cari uang. Lo mau? Nih, ambil. Tapi... Halo orang kaya baru, saya senang bisa berada di hadapan kalian semua. Gimana sih tipsnya biar bisa jadi makin kaya?
Gak mungkin saya bocorin kan? Karena kalau saya bocorin bisa aja kamu gantiin posisi saya. Maaf, pekerjaannya apa ya? Feli, gak sopan loh nanya pekerjaan orang kayak gitu. Itu privasi bagi dia. Hah? Kok aneh sih? Mah, ayolah, jangan bohongin orang-orang kayak gini. Ini dosa tahu. Sudah saya bilang berapa kali sih kalau kamu bukan anak saya. Saya masih single, jomblo. Jangan bergerak. Saya udah salah apa, Pak? Bukan kamu yang salah, melainkan dia. Dia adalah buronan sejak 5 tahun terakhir ini. Buronan? Tapi ini adalah mama saya, Pak. Dia bukan mamamu, tapi dia hanya pakai topeng untuk menyamar. Dan saya tahu info ini dari temanmu yang namanya Keisha. Gue berhasil nyelamatin kita semua. Gue masih belum percaya, emangnya bener, Mah? Mah. Udah berapa kali aku bilang, aku bukan mamamu. Iya, aku emang buronan. Dan mamamu udah aku habisi, anak kecil. Apa? Aduh, kasihan banget sih kamu, Feli. Jadi sekarang kamu hidup sebatang kara ya. Untung aja kamu pilih makin kaya dengan cara dandan. Jadi kamu bisa hidup sendiri. Ya ampun, aku suka banget loh sama permainan, Mah. Tunggu, jangan, Nak. Hah, kenapa, Mah? Karena kalau kamu udah masuk ke permainan itu, kamu gak bakal bisa keluar sampai permainan itu selesai. Tenang, Mah, kalau masalah permainan itu aku juaranya. Jadi Mama gak perlu khawatir ya. Ih, kamu tuh gak bisa dibilangin ya. Kira-kira permainannya apa ya? Pasti seru. Who is the spy? Semua peserta harap berkumpul di pusat kota. Tapi sebelum itu kalian harus punya aplikasi WePlay di handphone kalian. Ditunggu ya. Gue udah mencium bau kejuaraan di tangan gue. Baik warga-warga, permainan akan dimulai ya. Lah Pak, jelasin dulu dong caranya. Kalian akan mencari seorang mata-mata di antara peserta. Seorang mata-mata itu tidak akan tahu kata yang didapat oleh peserta. Terus kalau udah ketahuan nasib mata-mata itu gimana Pak? Kita nggak boleh tahu. Yap, nasib si mata-mata masih misterius. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kata yang gue dapet. Sebutkan ciri-ciri dari kata yang kalian dapat. Biasanya ada pas puasa. Lah, bukannya kecoa selalu ada setiap saat ya? Oalah, ini mah sering dimakan sama orang-orang Indonesia. Kok kecoa dimakan? Ah, ngawur deh. Kenapa ciri-cirinya pada kayak gitu? Feli, ayo sebutkan. Kenapa lama sekali? Jangan-jangan gue mata-matanya lagi. Ciri-cirinya warnanya coklat. Barangnya langka. Sekarang silakan vote. Siapa yang kalian tuduh untuk menjadi mata-mata? Gue vote James deh, soalnya jawaban dia rada aneh. Gue ngikut ya, Ti. Teno, James telah gugur. Padahal mata-matanya bukan gue. Yowes lah, aku rapopo. Bye, James. Yes, penyamaran gue kali ini berhasil. Sekarang kita sudah memasuki babak penentuan. Jadi siap-siap ketahuan ya mata-mata. Duh, ternyata gue beneran mata-mata. Takut banget loh. Gue harus gimana ya? Feli, kamu yang pertama. Silakan sebutkan ciri-cirinya. Saya yang pertama. Mampus gue, ciri-cirinya. Ah, kelamaan loh. Mending gue duluan. Biasanya buat nambah ilmu. Apa ya? Kadang bisa dibenci para siswa. Gue harus berpikir keras. Kira-kira apa ya? Feli, kenapa kamu lama sekali menjawabnya? Ciri-cirinya sering dibawa para siswa ke sekolah. Semoga aja berhasil dan gak ketahuan. Sekarang silakan vote siapa yang kalian curigai sebagai mata-mata. Maaf ya Del, kali ini gue berkhianat dulu. Saya vote Della. Apa? Kenapa kalian semua tega? Baiklah, Della telah dinyatakan gugur. Yeay, berarti kita berdua jadi juaranya dong, Pak. Belum, karena mata-mata itu harus ditemukan sebelum dia jadi juara. Apa? Wah, ini udah fix Feli sih mata-matanya. Baiklah, kita akan menambah babak final dan saya akan ikut ngevote kalian. Mampus gue, habislah gue. Selamat ya Vel, karena lo udah masuk babak final, gue bangga sama lo. Ngapain pakai bangga sih? Biasa aja kali. Pokoknya lo harus bisa cari mata-matanya itu, karena kalau dia jadi juara itu bisa bahaya banget. Kok bahaya? Emang kenapa? Soalnya kalau dia jadi juara, dia bisa dapat satu permintaan yang bisa dikabulin, apapun itu. Oh ya? Aha, gue punya ide. Kok serem banget senyum lo, Vel? Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa kok. Ti, maafin gue ya. Gue ngaku kok kalau gue yang jadi mata-matanya. Udah gue duga. Sekarang saatnya lapor ke Pak RT.
Tunggu, kita tetap tanding seperti biasa aja biar seru. Oke, yang penting sekarang kan kita tahu kalau gue adalah juaranya dan gue berhasil nyelamatin dunia ini. Sebagai awal dari pertemanan kita dan perdamaian kita, gue mau ngasih lo minuman ini. Wah, kebetulan banget gue haus. Makasih ya, gue belum minum loh dari tadi pagi. Mari kita mulai babak ketiga yaitu final. Kejebak lo udah pasti ketahuan, Feli. Idih. Biasanya suka bekerja keras. Kadang bisa ngamuk kalau udah kecapean. Ciri-cirinya tuh warnanya... Loh, Tiara? Gimana keadaan Tiara, Pak? Dia baik-baik aja atau enggak? Tiara telah dinyatakan meninggal karena keracunan. Astaga, kasihan banget. Selamat ya Feli, kamu adalah mata-mata pertama yang berhasil mendapatkan permintaan itu. Alah, nggak usah pura-pura nangis. Saya dari awal juga udah tahu kalau kamu meracuni Tiara dan saya juga udah tahu kalau kamu adalah mata-mata. Hah? Jadi Bapak emang sengaja mau ngebuat saya jadi juara? Kenapa, Pak? Karena saya sudah bantu kamu menjadi juara, jadi kamu harus memberikan permintaan itu kepada saya. Gak mau. Aduh, sakit sekali. Oke, permintaan saya adalah semua orang di muka bumi ini yang orang jahat harus musnah.